Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang pengajian mendadak ricuh. Istri sah bongkar nikah siri suami di depan jamaah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Mentari pagi baru saja menyinari desa Sukamaju. Udara yang sejuk dipenuhi suara burung dan lantunan ayat suci dari musala kecil di ujung kampung. Warga memulai aktivitas seperti biasa. Sementara di sebuah rumah sederhana yang tampak bersih dan asri, seorang perempuan bernama Nisa telah lebih dulu terbangun sejak sebelum azan subuh berkumandang. Dengan balutan gamis berwarna krem dan hijab sederhana, Nisa menyiapkan sarapan sambil sesekali menoleh ke arah ruang tamu. Di atas meja telah tersusun rapi secangkir teh hangat, nasi goreng kesukaan suaminya, dan sebuah kotak bekal yang akan dibawa untuk perjalanan dakwah hari itu. Sudah hampir 9 tahun Nisa menjalani kehidupan sebagai istri Fahri. Selama itu pula, ia dikenal warga sebagai perempuan yang lembut, penyabar, dan selalu mendampingi suaminya tanpa banyak mengeluh. Fahri bukan lelaki biasa. Di mata masyarakat, ia adalah ustaz muda yang santun, cerdas, dan memiliki kemampuan berbicara yang mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Hampir setiap pekan, jadwal ceramahnya selalu penuh. Ia sering diundang mengisi pengajian di desa-desa sekitar, bahkan hingga ke kota. Banyak orang datang ke rumah mereka hanya untuk meminta doa atau nasihat. "Nisa, kamu wanita yang sangat beruntung," ucap Bu Aminah, tetangga sebelah, suatu pagi ketika mampir meminjam gula. "Suamimu bukan cuma bertanggung jawab, tapi juga jadi panutan banyak orang." Nisa hanya tersenyum kecil. "Semoga Allah selalu menjaga beliau, Bu." "Itu pasti. Orang sebaik Pak Fahri mana mungkin macam-macam." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun entah mengapa, belakangan ini setiap kali mendengarnya, hati Nisa tidak lagi merasa tenang. Bukan karena ia tidak mempercayai suaminya. Justru karena beberapa bulan terakhir, ada banyak perubahan kecil yang perlahan mengusik pikirannya. Awalnya, Fahri mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Ada rapat pengurus masjid. Ada jamaah yang ingin konsultasi. Ada undangan mendadak. Nisa tidak pernah membantah. Ia percaya bahwa dakwah memang membutuhkan pengorbanan. Namun semakin hari, kepulangan Fahri semakin tidak menentu. Kadang pukul 10 malam, kadang lewat tengah malam, bahkan pernah hampir menjelang subuh. Yang membuat Nisa semakin heran, Fahri kini selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi. Saat makan, ponsel berada di saku. Saat mandi, ponsel ikut masuk ke kamar mandi. Saat tidur, ponsel diletakkan di bawah bantal. Kebiasaan itu tidak pernah ada sebelumnya. Suatu malam, ketika notifikasi ponsel Fahri berbunyi di atas meja ruang tamu, Nisa secara refleks menoleh. Belum sempat ia melihat layar, Fahri datang tergesa-gesa. "Jangan pegang HP-ku." Nada suaranya terdengar keras. Nisa terkejut. "Aku cuma mau kasih ke Mas." Fahri menarik napas panjang sebelum suaranya kembali melembut. "Maaf. Banyak data jamaah yang sifatnya pribadi." Nisa mengangguk pelan. "Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa." Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berusaha mendekati ponsel suaminya. Namun ada perubahan lain yang tak kalah mengganggu. Penghasilan Fahri seharusnya semakin meningkat karena undangan ceramahnya bertambah banyak. Akan tetapi, uang belanja yang diberikan kepada Nisa justru semakin sedikit. "Mas, bulan ini uang belanja tinggal sedikit. Nanti kalau ada rezeki lagi aku tambah." Katanya minggu ini ada 3 pengajian besar. Fahri tersenyum tipis. Honor dakwah bukan tujuan utama. Jawaban itu memang terdengar bijaksana, tetapi tidak menjelaskan kemana semua uang itu pergi. Nisa mulai menghemat pengeluaran rumah tangga. Ia mengurangi lauk, menunda membeli pakaian baru. Bahkan perhiasan pemberian ibunya diam-diam ia gadaikan agar kebutuhan sehari-hari tetap tercukupi. Semua itu ia lakukan tanpa pernah memberitahu Fahri. Baginya,
Menjaga ketenangan rumah tangga jauh lebih penting daripada memperdebatkan masalah uang. Meski demikian, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diri Fahri. Ia menjadi lebih mudah tersinggung, lebih sering melamun, dan berkali-kali terlihat tersenyum sendiri saat membaca pesan di ponselnya. Setiap kali Nisa bertanya, Fahri selalu menjawab singkat, "Urusan dakwah." Suatu sore, selepas menghadiri arisan RT, Nisa berjalan pulang bersama Bu Aminah. Di tengah perjalanan, Bu Aminah tiba-tiba berkata santai, "Kemarin saya ke kota antar cucu kontrol." Nisa tersenyum. "Oh ya, Bu." "Iya, saya seperti lihat Pak Fahri juga di pusat perbelanjaan." Nisa berhenti melangkah sesaat. "Di kota?" "Iya, tapi mungkin saya salah lihat. Soalnya beliau jalan agak jauh." "Sendirian?" Bu Aminah berpikir sejenak. Kayaknya ada perempuan berhijab di sampingnya. Mungkin jamaah." Nisa memaksakan senyum. "Iya, mungkin jamaah." Namun sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus dipenuhi ucapan itu. Fahri mengatakan hari itu ia menghadiri rapat pengurus masjid di desa sebelah. Mengapa justru terlihat berada di kota? Sesampainya di rumah, Nisa mencoba mengusir semua prasangka. Ia beristighfar berulang kali. "Tidak boleh suzon. Beliau suamiku. Beliau ustaz. Mungkin memang ada keperluan lain." Malam itu Fahri pulang hampir pukul 11. Seperti biasa, ia langsung mandi lalu tidur tanpa banyak berbicara. Nisa hanya memandang wajah suaminya yang sudah terlelap. Dalam hati ia berdoa agar semua kegelisahan itu hanyalah bisikan yang tidak berdasar. Keesokan paginya, seperti rutinitas setiap pekan, Nisa mencuci pakaian Fahri. Ia mengambil jas berwarna abu-abu yang dikenakan suaminya saat mengisi pengajian besar sehari sebelumnya. Saat membalik bagian dalam jas sebelum dimasukkan ke mesin cuci, jemarinya menyentuh sesuatu. Bukan dompet, bukan amplop, melainkan sehelai rambut panjang berwarna hitam yang tersangkut rapi di bagian kerah dalam jas itu. Nisa membeku. Ia mengangkat rambut tersebut perlahan. Rambut itu jelas bukan miliknya. Nisa memiliki rambut sebahu, sedangkan helaian yang kini berada di tangannya jauh lebih panjang. Dadanya mendadak sesak, tangannya bergetar. Untuk pertama kalinya, keyakinan yang selama ini ia pertahankan mulai diguncang oleh sebuah pertanyaan yang begitu menakutkan. Sehelai rambut panjang itu masih berada di telapak tangan Nisa. Ia menatapnya lama seolah berharap benda kecil itu berubah menjadi jawaban yang menenangkan. Namun semakin lama dipandang, semakin besar pula kegelisahan yang memenuhi dadanya. Dengan tangan gemetar, Nisa memasukkan rambut tersebut ke dalam plastik bening kecil. Entah mengapa, nalurinya mengatakan bahwa ia tidak boleh membuangnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa harus menyimpan sesuatu sebagai bukti. Astagfirullah. Nisa mengusap wajahnya berkali-kali. Ia tidak ingin menjadi istri yang dipenuhi prasangka. Selama bertahun-tahun ia selalu percaya bahwa rumah tangga dibangun dengan kepercayaan, bukan kecurigaan. Tetapi semua perubahan Fahri dalam beberapa bulan terakhir membuatnya sulit menenangkan hati. Malam harinya, Fahri pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak segar. Bahkan sesekali ia tersenyum sendiri sambil melihat layar ponselnya. Nisa yang sedang menyajikan makan malam mencoba bersikap seperti biasa. "Mas, hari ini pengajiannya ramai." "Alhamdulillah." "Di mana tadi?" "Di Kecamatan Wanasari." "Jamaahnya banyak?" "Cukup." Jawaban Fahri selalu singkat. Tidak seperti dulu yang sering bercerita panjang tentang perjalanan dakwahnya. Nisa memperhatikan suaminya diam-diam. Ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya, wajah Fahri langsung berubah cerah. Ia buru-buru membalik layar ponselnya agar tidak terlihat. "Mas." "Iya." "Besok ada jadwal ceramah lagi?" "Iya." "Di mana?" "Di luar kota." "Lama?" "Mungkin sampai malam." Tidak ada lagi percakapan setelah itu. Yang terdengar hanyalah denting sendok dan piring di meja makan.
Suasana yang dulu hangat kini terasa asing. Keesokan paginya, Fahri berangkat sejak pukul 7. Setelah mengantar suaminya sampai depan rumah, Nisa memperhatikan mobil itu menjauh hingga menghilang di tikungan jalan. Ia kembali masuk ke dalam rumah. Namun kali ini, hatinya tidak setenang biasanya. Sebuah keputusan besar mulai tumbuh dalam pikirannya. Aku tidak akan menuduh. Tapi aku juga tidak boleh terus menutup mata. Siang harinya, Nisa menghubungi sahabat lamanya, Siti. Siti adalah perempuan yang dikenal bijaksana dan selalu menjadi tempat Nisa berbagi cerita sejak mereka masih kuliah. Tanpa menceritakan semuanya, Nisa hanya berkata pelan, "Kalau seorang istri merasa ada yang berubah dari suaminya, apa itu salah kalau ingin mencari tahu?" Siti terdiam beberapa saat. Yang salah itu kalau langsung menuduh tanpa bukti. Lalu, tapi mencari kebenaran bukan dosa. Jawaban itu terus terngiang di kepala Nisa. 2 hari kemudian, kesempatan itu datang. Fahri kembali berpamitan akan mengisi kajian di luar kota. Namun kali ini, Nisa diam-diam meminta bantuan adiknya, Arif, untuk mengantarnya dengan sepeda motor dari kejauhan. "Jangan terlalu dekat," bisik Nisa. "Aku hanya ingin tahu Mas Fahri benar-benar pergi kemana." Arif mengangguk. Mereka menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Awalnya mobil Fahri memang melaju ke arah jalan menuju kota. Namun sekitar 30 menit kemudian, mobil itu justru berbelok ke kawasan perumahan elit yang sama sekali bukan lokasi masjid ataupun pesantren. Jantung Nisa mulai berdegup semakin cepat. "Mas Arif, jangan terlalu dekat." "Iya, Mbak." Mobil Fahri berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai yang terlihat baru. Belum sempat Nisa melihat lebih jelas, sebuah mobil lain keluar dari gang sempit dan menghalangi pandangan mereka. Saat jalan kembali terbuka, mobil Fahri sudah menghilang. "Mereka kemana?" gumam Arif. Nisa memandang ke segala arah. Tidak ada lagi jejak mobil suaminya. Mereka kehilangan arah. Dengan hati kecewa, Nisa memutuskan pulang. Walau belum menemukan jawaban, setidaknya ia tahu satu hal. Fahri telah berbohong. Hari itu ia sama sekali tidak menuju lokasi pengajian. Beberapa hari kemudian, Nisa sedang merapikan lemari kerja Fahri ketika sebuah map berwarna coklat terjatuh. Kertas-kertas berserakan di lantai. Nisa buru-buru memungutnya. Di antara beberapa kwitansi perjalanan dan jadwal ceramah, terdapat selembar bukti transfer bank. Matanya langsung terpaku. Transfer berhasil. Nominal 25 juta rupiah. Penerima, Rina Safitri. Tanggal transfer itu dilakukan 3 minggu lalu. Nominalnya jauh lebih besar daripada seluruh uang belanja yang diterima Nisa selama 3 bulan terakhir. Dadanya terasa sesak. Saat Fahri pulang malam itu, Nisa mencoba bertanya dengan hati-hati. "Mas?" "Iya. Aku tadi tidak sengaja lihat bukti transfer." Fahri langsung menghentikan gerakan makannya. "Transfer apa?" "Atas nama Rina Safitri." Wajah Fahri berubah sesaat, tetapi ia segera menguasai diri. "Oh, itu. Itu siapa, Mas?" "Jamaah." "Kenapa sampai 25 juta?" "Itu sedekah." "Sebesar itu?" "Dia janda miskin." Nisa mengangguk pelan. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Selama menikah, Fahri selalu berkata bahwa keuangan mereka sedang sulit. Bahkan beberapa kali ia meminta Nisa berhemat. Mengapa kini ia begitu mudah memberikan puluhan juta rupiah kepada seorang perempuan yang bahkan belum pernah disebut namanya? Malam itu, ketika Fahri tertidur, Nisa tidak bisa memejamkan mata. Ia membuka kembali foto bukti transfer yang sempat diam-diam diabadikannya dengan ponsel. Nama itu terus memenuhi pikirannya. Rina Safitri. Siapa sebenarnya perempuan itu? Mengapa Fahri begitu merahasiakannya? Seminggu kemudian, saat sedang berbelanja kebutuhan dapur di pasar kota, takdir kembali mempermainkan perasaan Nisa. Di sebuah toko perlengkapan rumah tangga, tanpa sengaja ia melihat seseorang yang sangat dikenalnya. Suaminya. Namun ia tidak sendirian.
Di sampingnya berdiri seorang perempuan muda berhijab biru muda. Wajah perempuan itu tampak cantik dan tersenyum hangat kepada Fahri. Yang membuat napas Nisa seolah berhenti bukanlah senyum mereka, melainkan cara Fahri menatap perempuan itu. Tatapan yang dulu hanya pernah diberikan kepada dirinya. Sebelum Nisa sempat mendekat, keduanya berjalan menuju area parkir. Dengan tergesa-gesa Nisa mencoba mengikuti. Tetapi keramaian pasar membuat mereka menghilang di antara lalu lalang kendaraan. Nisa berdiri terpaku. Air matanya hampir jatuh. Saat hendak kembali ke motornya, sesuatu menarik perhatiannya. Di dekat tempat parkir, tertiup angin selembar foto berukuran kecil. Entah milik siapa. Nisa mengambilnya. Begitu melihat isi foto itu, wajahnya langsung memucat. Di dalam foto tersebut terlihat Fahri berdiri berdampingan dengan perempuan berhijab yang sama. Keduanya mengenakan pakaian serasi berwarna putih. Dan di jari manis tangan mereka, terlihat jelas cincin yang identik. Nisa menggenggam foto itu erat. Ketika ia tiba di rumah, tangannya gemetar. Beberapa kali ia menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Tetapi bayangan Fahri yang berdiri begitu dekat dengan perempuan berhijab biru itu terus menghantui pikirannya. Ia meletakkan tas belanja di dapur tanpa sempat membereskannya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Nisa menangis sendirian di dalam kamar. Bukan karena ia telah mengetahui seluruh kebenaran, melainkan karena ia mulai takut bahwa semua kecurigaannya selama ini memang benar. Namun setelah air matanya mengering, Nisa mengambil air wudhu dan menunaikan salat 2 rakaat. Di atas sajadah, ia memohon petunjuk. Ya Allah, jika suamiku masih berada di jalan yang benar, jagalah rumah tangga kami. Namun jika ada kebohongan yang sedang disembunyikan dariku, tunjukkanlah kebenaran itu dengan cara terbaik. Seusai berdoa, hati Nisa terasa sedikit lebih tenang. Ia sadar satu hal, menangis tidak akan mengubah keadaan. Mulai malam itu, ia memutuskan mencari kebenaran, bukan berdasarkan prasangka, tetapi berdasarkan bukti. Keesokan harinya, Nisa kembali memperhatikan bukti transfer bank yang sempat ia foto. Nama penerimanya masih sama, Rina Safitri. Ia mencoba mencari nama itu melalui media sosial. Awalnya tidak menemukan apapun. Hingga akhirnya muncul sebuah akun yang menggunakan foto bunga melati sebagai gambar profil. Tidak ada banyak unggahan, hanya beberapa foto makanan, pemandangan, dan kutipan tentang kesabaran. Tetapi satu foto membuat jantung Nisa berdetak lebih cepat. Di sudut sebuah meja makan tampak lengan seorang pria mengenakan jam tangan kulit hitam. Jam tangan itu sangat dikenalnya. Jam tangan hadiah ulang tahunnya untuk Fahri 2 tahun lalu. Nisa memperbesar foto tersebut. Tidak terlihat wajah pria itu. Namun bentuk jam tangan, bekas goresan kecil di bagian gesper, bahkan warna tali kulitnya benar-benar sama. Dadanya kembali sesak. Beberapa hari kemudian, Nisa memberanikan diri mendatangi alamat yang tertera pada bukti transfer. Alamat itu berada di sebuah kawasan perumahan baru di pinggir kota. Rumah-rumah di sana tampak rapi dan modern. Ketika sampai di depan nomor rumah yang dituju, pagar terlihat tertutup rapat. Tidak ada kendaraan, tidak ada penghuni. Nisa berdiri beberapa menit sambil memperhatikan sekitar. Seorang ibu parubaya yang sedang menyapu halaman rumah sebelah memperhatikannya. Mencari siapa, Nak? Nisa tersenyum sopan. Permisi, Bu. Saya mencari Bu Rina. Ibu itu langsung mengenali nama tersebut. Sudah beberapa hari tidak kelihatan. Memang tinggal di sini? Iya. Suaminya juga tinggal di sini? Iya, kadang datang. Jantung Nisa berdegup semakin keras. Suaminya kerja apa, Bu? Ibu itu tersenyum. Katanya Ustaz. Nisa merasa dunia seakan berhenti berputar. Ustaz. Satu kata itu cukup membuat kedua kakinya terasa lemas. Walaupun masih banyak ustaz lain di luar sana, firasatnya mengatakan bahwa semua kepingan mulai saling terhubung. Sering pulang malam ya suaminya. Lanjut ibu itu tanpa curiga. Soalnya mobilnya biasanya datang habis Isya. Nisa hanya mengangguk pelan.
Ia berpamitan sebelum air matanya jatuh di depan orang asing. Malam itu Fahri pulang dengan wajah ceria. Bulan depan ada undangan pengajian akbar. Alhamdulillah, jawab Nisa pelan. Fahri tidak menyadari bahwa istrinya sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ketika Fahri mandi, ponselnya bergetar di atas tempat tidur. Layar menyala beberapa detik. Muncul sebuah notifikasi. Hati-hati di jalannya, Mas. Nama pengirimnya tidak tersimpan. Namun sebelum Nisa sempat membaca lebih jauh, layar kembali terkunci. Beberapa detik kemudian Fahri keluar dari kamar mandi dan langsung mengambil ponselnya. Tatapannya sempat bertemu dengan Nisa. Ada pesan penting? Tidak. Nisa menjawab singkat. Tetapi malam itu ia semakin yakin. Ada seseorang yang selalu menunggu kabar dari suaminya. Seminggu berlalu. Nisa masih terus menyelidiki secara diam-diam. Suatu sore, ketika sedang membersihkan gudang kecil di belakang rumah, ia menemukan sebuah koper hitam milik Fahri yang sudah lama tidak digunakan. Koper itu terkunci, namun kuncinya tergantung di rak perkakas. Nisa sempat ragu. Apa aku berdosa membuka barang suamiku? Ia memejamkan mata. Lalu teringat semua kebohongan yang telah ditemukannya. Dengan perlahan, koper itu dibuka. Isinya sebagian besar pakaian lama dan beberapa map dokumen. Tidak ada yang mencurigakan. Sampai sebuah amplop coklat tebal menarik perhatiannya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi identitas, kwitansi, dan sebuah flash disk berwarna hitam. Nisa segera memasukkan flash disk itu ke laptop miliknya. Folder pertama hanya berisi dokumen ceramah. Folder kedua berisi rekaman kajian. Namun folder ketiga membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Namanya hanya terdiri dari 3 huruf. RSF. Dengan tangan bergetar, Nisa membukanya. Puluhan foto langsung memenuhi layar. Foto Fahri sedang tersenyum di depan sebuah rumah baru. Foto Fahri bersama Rina di sebuah restoran. Foto mereka saat berlibur di sebuah taman bunga. Bahkan ada foto ketika Fahri memegang tangan Rina sambil tersenyum bahagia. Air mata Nisa mengalir tanpa bisa dibendung. Selama ini, senyum yang semakin jarang ia lihat di rumah ternyata masih diberikan Fahri kepada perempuan lain. Namun penderitaan itu belum berakhir. Di dalam folder yang sama terdapat sebuah video berdurasi sekitar 15 menit. Nisa menekan tombol putar. Video memperlihatkan sebuah ruangan sederhana yang dihiasi bunga putih. Beberapa laki-laki duduk melingkar. Di bagian depan, terlihat Fahri mengenakan baju koko putih. Di sampingnya duduk Rina dengan busana muslim berwarna gading. Suara penghulu terdengar jelas. Ijab kabul akan segera dimulai. Tubuh Nisa membeku. Tangannya langsung menutup mulut agar tangisnya tidak terdengar. Ia tidak sanggup melanjutkan video itu. Namun sebelum menutup laptop, matanya melihat sebuah foto hasil pemindaian dokumen. Perlahan ia memperbesarnya. Judul dokumen itu membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Surat pernyataan pernikahan siri. Di bagian bawah tertera nama mempelai laki-laki, Fahri bin Abdul Rahman. Di sampingnya tertulis nama mempelai perempuan, Rina Sardi. Air mata Nisa kembali jatuh. Semua bukti yang selama ini ia cari mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tetapi ada satu hal yang masih mengganjal pikirannya. Dokumen itu hanyalah surat pernyataan. Belum ada bukti paling kuat yang benar-benar memastikan bahwa pernikahan itu telah berlangsung. Dengan napas tersengal, Nisa menutup laptop dan mengembalikan semua barang ke tempat semula agar Fahri tidak curiga. Malam itu ia tidak tidur. Hingga menjelang subuh, satu pertanyaan terus memenuhi kepalanya. Jika surat pernyataan itu ada, apakah masih ada dokumen lain yang lebih lengkap? Ia belum mengetahui bahwa jawaban atas pertanyaan itu akan menghancurkan seluruh sisa kepercayaannya pada lelaki yang selama ini ia panggil suami. Suara azan subuh menggema ketika Nisa masih terduduk di depan laptopnya. Matanya sembab, tangannya dingin. Namun berbeda dengan malam-malam sebelumnya, kali ini tidak ada lagi tangisan yang pecah. Air mata yang mengalir semalam seolah telah membawa pergi seluruh kepolosan yang selama ini ia pertahankan. Kini yang tersisa hanyalah satu tekad.
Ia harus mengetahui seluruh kebenaran. Bukan sebagian. Bukan setengah. Tetapi semuanya. Kalau memang rumah tangga ini akan hancur, bisiknya pelan. Aku ingin hancur karena kebenaran, bukan karena kebohongan. Ia segera memindahkan seluruh isi folder dalam flash disk ke laptop pribadinya. Setelah itu, ia menyalinnya lagi ke hard disk eksternal miliknya. Belum puas, ia mengunggah semua file ke penyimpanan awan dengan akun baru yang tidak diketahui siapapun. Nisa tahu, jika suatu hari Fahri menyadari rahasianya terbongkar, kemungkinan pertama yang akan dilakukan suaminya adalah menghilangkan bukti. Ia tidak ingin mengambil risiko. Hari-hari berikutnya, Nisa mulai menjalani kehidupan seperti biasa. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap mengantar Fahri sampai ke depan pintu, tetap tersenyum ketika tetangga memuji rumah tangganya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa setiap malam ia berubah menjadi perempuan yang sibuk menyusun potongan-potongan kebenaran. Setelah Fahri berangkat, Nisa membuka buku catatan kecil. Di halaman pertama ia menulis sebuah kalimat. Semua harus berdasarkan bukti. Di bawahnya, ia membuat daftar. Foto bersama Rina. Bukti transfer. Video akad. Surat pernyataan nikah siri. Alamat rumah. Jadwal perjalanan Fahri. Masih banyak bagian yang kosong. Masih banyak pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Beberapa hari kemudian, Nisa kembali menemui Siti. Kali ini ia membawa sebagian bukti yang telah ditemukan. Siti membacanya dengan wajah pucat. Ya Allah! Nis! Kamu sudah yakin ini Mas Fahri? Nisa mengangguk pelan. Aku berharap bukan. Tapi semua mengarah ke beliau. Siti menggenggam tangan sahabatnya. Kamu jangan bertindak sendiri. Kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Kalau nanti ternyata harus dibawa ke pengadilan, semuanya harus kuat. Ucapan itu membuka pikiran Nisa. Ia sadar bahwa perasaannya tidak cukup untuk mencari keadilan. Yang dibutuhkan adalah fakta. Hari berikutnya, Nisa mendatangi seorang pengacara perempuan bernama Ratih di kota. Tanpa menyebut nama suaminya, ia hanya menunjukkan beberapa dokumen. Ratih membaca semuanya dengan teliti. Kamu sudah melakukan langkah yang benar. Maksud ibu? Jangan pernah konfrontasi sebelum bukti lengkap. Kenapa? Karena orang yang terbiasa berbohong akan berusaha menghilangkan jejak. Ratih kemudian memberikan daftar bukti yang sebaiknya dikumpulkan. Dokumen kepemilikan aset, riwayat transaksi, rekaman komunikasi, dokumen administrasi, dan hubungan keuangan. Nisa mencatat semuanya dengan teliti. Sebelum pulang, Ratih berkata pelan, yang paling berbahaya bukan perselingkuhan. Tapi ketika pasangan mulai memakai harta bersama untuk membangun kehidupan lain. Kalimat itu membuat jantung Nisa kembali berdegup. Malam itu, saat Fahri sedang mandi, sebuah pesan masuk ke laptop yang tersambung dengan akun email miliknya. Fahri rupanya lupa keluar dari akun tersebut. Nisa awalnya tidak berniat membuka apapun. Namun sebuah notifikasi menarik perhatiannya. Notifikasi pembayaran cicilan rumah berhasil. Alamat rumah itu sama persis dengan rumah Rina. Nisa langsung membuka rincian pembayaran. Nominalnya membuat napasnya tercekat. 20 juta setiap bulan. Selama ini Fahri selalu mengatakan kondisi keuangan mereka sulit. Bahkan beberapa kali meminta Nisa menjual perhiasan warisan ibunya. Ia justru sedang mencicil rumah mewah untuk perempuan lain. Air mata Nisa jatuh lagi. Namun kali ini ia tidak menangis keras. Ia hanya memotret layar laptop itu. Menyimpannya. Lalu menutup kembali semua seperti semula. Keesokan harinya, Nisa mendatangi kantor pertanahan bersama Ratih. Melalui jalur hukum yang tersedia, Ratih membantu memeriksa beberapa dokumen kepemilikan yang berkaitan dengan aset keluarga. Hasilnya membuat Nisa hampir kehilangan keseimbangan. Beberapa bulan sebelumnya, tanah warisan peninggalan ayah Nisa ternyata telah dijual. Penjualan itu menggunakan surat persetujuan yang memuat tanda tangan Nisa. Padahal, Nisa tidak pernah merasa menandatangani dokumen apapun.
Ini bukan tanda tanganku, ucap Nisa lirih. Ratih memperhatikan dokumen itu. Kemungkinan ada pemalsuan. Nisa menggigit bibirnya. Kini semuanya semakin jelas. Uang hasil penjualan tanah itu bukan digunakan untuk membangun pesantren seperti yang selama ini dikatakan Fahri. Sebagian besar justru mengalir ke pembayaran rumah yang ditempati Rina. Perasaan sedih di dalam hati Nisa perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan kebencian, melainkan keberanian. Sejak hari itu, Nisa mulai menyusun seluruh bukti dalam beberapa map. Map merah berisi transaksi keuangan. Map biru berisi foto. Map hitam berisi dokumen. Flash disk disimpan di tempat berbeda. Hard disk disimpan di rumah Siti. Salinan lain dititipkan kepada Ratih. Ia tidak ingin satupun bukti hilang. Semua dilakukan tanpa sepengetahuan Fahri. Di depan suaminya, Nisa tetap menjadi istri yang sama. Ia tetap memasakkan makanan favorit, tetap menyetrika pakaian, tetap mengantar Fahri ketika berangkat ceramah. Fahri sama sekali tidak menyadari bahwa perempuan yang setiap hari tersenyum di hadapannya kini telah mengetahui hampir seluruh rahasianya. Suatu malam, ketika Fahri sedang menerima telepon di teras rumah, Nisa tanpa sengaja mendengar sebagian percakapan. Ia tenang saja. Minggu depan semuanya selesai. Setelah pengajian akbar itu, aku akan urus sisanya. Pengajian akbar? Nisa mengernyit. Keesokan paginya, saat membersihkan ruang kerja Fahri, ia menemukan sebuah undangan resmi di atas meja. Pengajian akbar Desa Sukamaju. Penceramah utama, Ustaz Fahri Abdul Rahman. Acara itu akan dihadiri tokoh agama, kepala desa, seluruh pengurus masjid, serta ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Nisa memandangi undangan tersebut dalam waktu lama. Tiba-tiba sebuah pemikiran muncul di benaknya. Selama ini Fahri membangun kebohongan di hadapan banyak orang. Kebenaran juga harus disampaikan di hadapan orang-orang yang selama ini mempercayainya. Nisa menutup map berisi seluruh bukti. Sorot matanya yang dahulu penuh keraguan kini berubah menjadi sangat tenang. Dalam hati ia berbisik, "Mas, aku sudah terlalu lama menjaga kehormatanmu. Tapi jika kehormatan itu dibangun di atas kebohongan, maka aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang memilih diam." Di luar rumah, angin malam berembus pelan. Sementara di atas meja, undangan pengajian akbar itu masih terbuka. Tanpa disadari Fahri, acara yang ia yakini akan semakin mengangkat namanya justru akan menjadi awal dari runtuhnya seluruh kehidupan yang selama ini ia bangun dengan dusta. Undangan pengajian akbar itu masih berada di tangan Nisa. Ia membacanya berulang kali. Hari Minggu, pukul 8 pagi. Lokasi, Masjid Besar Desa Sukamaju. Penceramah utama, Ustaz Fahri Abdul Rahman. Selama bertahun-tahun, Fahri membangun citra sebagai suami yang saleh dan ustaz yang mengajarkan kejujuran kepada masyarakat. Ironisnya, justru di atas mimbar itulah ia paling sering berbicara tentang pentingnya menjaga amanah dalam rumah tangga. Nisa menutup undangan itu perlahan. Kalau waktunya tiba, aku akan membuka semuanya. Namun sebelum itu terjadi, masih ada satu orang yang harus ia temui. Rina, perempuan yang selama ini dianggap sebagai penyebab kehancuran rumah tangganya. Keesokan harinya, Nisa meminta Ratih menemaninya menuju rumah yang selama ini dihuni Rina. Mobil mereka berhenti tidak jauh dari pagar rumah bercat putih itu. Jantung Nisa berdegup semakin cepat. Ratih menoleh. Masih yakin? Nisa mengangguk pelan. Aku harus mendengar langsung darinya. Mereka berjalan menuju pintu. Setelah beberapa kali mengetuk, pintu akhirnya terbuka. Seorang perempuan berhijab biru muda muncul. Wajahnya cantik, tetapi terlihat pucat. Nisa langsung mengenalinya. Dialah perempuan yang selama ini hanya ia lihat melalui foto. Rina. Rina memandang mereka dengan bingung. Maaf, mencari siapa? Nisa menarik napas panjang. Saya ingin bicara sebentar. Tentang Fahri. Wajah Rina langsung berubah. Maaf, saya tidak mengenal orang bernama Fahri. Lalu ia hendak menutup pintu.
Namun Nisa berkata pelan, "Kalau begitu, siapa laki-laki yang setiap malam datang ke rumah ini?" Rina membeku. Beberapa detik kemudian ia kembali menatap Nisa dengan wajah penuh kewaspadaan. "Siapa sebenarnya ibu?" Dengan suara bergetar, Nisa menjawab, "Aku, istri Sah Fahri." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Rina mundur 2 langkah. Matanya membesar. "Tidak. Itu tidak mungkin. Mas Fahri bilang istrinya sudah meninggal." Nisa memejamkan mata. Kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada semua kebohongan yang pernah ia dengar. Suaminya bahkan telah menghapus keberadaannya dari kehidupan perempuan lain. Rina akhirnya mempersilakan Nisa dan Ratih masuk. Suasana ruang tamu dipenuhi keheningan. Beberapa foto keluarga terpajang di dinding. Dalam semua foto itu, Fahri terlihat tersenyum begitu lepas. Senyum yang sudah sangat lama tidak pernah diperlihatkannya kepada Nisa. Rina mulai berbicara dengan suara pelan. "Aku mengenal Mas Fahri hampir 2 tahun lalu. Waktu itu beliau sering mengisi kajian di tempat kerjaku. Beliau bilang sudah sendiri. Katanya istrinya meninggal karena sakit." Nisa hanya menunduk. Rina melanjutkan, "Beliau juga bilang sudah lama hidup sendiri. Beliau ingin membangun keluarga baru. Semua proses pernikahan dilakukan secara agama." Ratih memperhatikan setiap ucapan Rina. "Apakah ada dokumen pernikahan?" Rina mengangguk. "Ada." Ia mengambil sebuah map dari lemari. Di dalamnya terdapat surat pernyataan nikah siri, foto akad, daftar saksi, bahkan video asli prosesi ijab kabul. Semua bukti yang selama ini dicari Nisa kini berada tepat di depan matanya. Tetapi yang paling mengejutkan bukanlah dokumen itu, melainkan tanggal akad. Pernikahan siri itu dilakukan hampir 1 tahun lalu. Saat itu, Nisa masih tinggal serumah dengan Fahri. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini, ia tidak ingin menangis terlalu lama. Dengan tenang ia mengeluarkan map miliknya. Satu persatu bukti ia letakkan di atas meja. Foto rumah, bukti transfer, dokumen tanah, rekaman video, surat kepemilikan. Rina membaca semuanya. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Tangannya mulai gemetar. Apa ini semua benar? Nisa mengangguk perlahan. "Selama ini aku tidak pernah bercerai. Aku masih menjadi istri sahnya. Dan rumah yang kamu tempati dibeli dari hasil penjualan tanah warisan ayahku." Mendengar kalimat itu, Rina langsung terduduk lemas. Air matanya mengalir deras. Aku benar-benar tidak tahu. Mas Fahri bilang semua hartanya berasal dari hasil dakwah. Beliau juga bilang mantan istrinya sudah tidak ada." Rina menutup wajahnya. Tangisnya pecah memenuhi ruang tamu. "Aku juga dibohongi." Untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, Nisa tidak lagi melihat Rina sebagai musuh. Di hadapannya kini duduk seorang perempuan yang ternyata sama-sama menjadi korban kebohongan seorang lelaki. Beberapa menit kemudian, Rina bangkit menuju kamar. Ia kembali membawa sebuah kotak kayu kecil. "Kalau memang semua ini akan dibuka, ambil saja semuanya." Di dalam kotak itu terdapat beberapa benda yang membuat Ratih langsung terdiam. Sebuah cincin yang dipakai saat akad, flash disk, buku catatan keuangan, fotokopi kartu identitas Fahri, bahkan beberapa kwitansi pembayaran rumah yang ditandatangani langsung oleh Fahri. Ratih tersenyum tipis. "Ini sangat penting. Semakin lengkap, tidak akan mudah lagi untuk menyangkal." Rina menghapus air matanya. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Kalau memang Allah mempertemukan kita hari ini, mungkin memang sudah waktunya semuanya berakhir." Hari mulai sore ketika Nisa berpamitan. Sebelum keluar rumah, Rina memanggilnya, "Mbak." Nisa berhenti. Rina menatapnya dengan mata merah. "Maafkan aku. Aku benar-benar tidak pernah berniat merebut suami orang." Nisa mendekat, lalu menggenggam kedua tangan Rina.
Yang menghancurkan rumah tanggaku bukan kamu, tetapi kebohongan Fahri. Mereka berdua menangis, bukan sebagai dua perempuan yang saling membenci, melainkan sebagai dua korban yang sama-sama kehilangan kepercayaan kepada orang yang mereka cintai. Dalam perjalanan pulang, Ratih tersenyum tipis. "Kamu sadar tidak?" Nisa menoleh. "Apa?" "Mulai hari ini, kamu tidak sendirian lagi." Nisa memandang keluar jendela mobil. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam kecurigaan, ia merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Kini seluruh kepingan mulai menyatu. Bukti semakin lengkap, saksi mulai bertambah, dan kebenaran perlahan menemukan jalannya. Malam harinya, ketika Fahri pulang dari ceramah, ia sama sekali tidak menyadari perubahan besar yang telah terjadi. Ia masih tersenyum, masih berbicara seperti biasa, masih merasa semua rahasianya aman. Padahal, hanya beberapa jam sebelumnya, perempuan yang selama ini ia sembunyikan telah memutuskan berdiri di pihak Nisa. Sebelum tidur, ponsel Nisa bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina. "Mbak Nisa, aku sudah memutuskan. Pada pengajian akbar nanti, aku akan datang. Aku akan mengatakan seluruh kebenaran di depan semua orang. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan lagi." Nisa membaca pesan itu berulang kali. Ia memejamkan mata sambil mengucap syukur. Hari yang selama ini ia tunggu akhirnya semakin dekat. Dan tanpa disadari Fahri, perempuan yang selama ini ia yakini akan selalu diam kini telah memiliki bukti, saksi, dan keberanian untuk meruntuhkan seluruh topeng yang selama ini ia kenakan di hadapan jamaah. Minggu pagi akhirnya tiba. Sejak pukul 6, halaman Masjid Besar Desa Sukamaju telah dipenuhi kendaraan. Bus dari beberapa kecamatan terparkir berjajar di pinggir jalan. Para jamaah datang mengenakan pakaian terbaik mereka. Sebagian membawa keluarga, sebagian lagi datang bersama rombongan majelis taklim. Spanduk besar bertuliskan, "Pengajian Akbar Desa Sukamaju," membentang di depan masjid. Di bagian bawahnya terpampang nama yang selama ini begitu dihormati masyarakat. Penceramah utama, Ustaz Fahri Abdul Rahman. Panitia sibuk mengatur kursi, pengeras suara, dan konsumsi. Beberapa tokoh masyarakat, kepala desa, pengurus MUI kecamatan, hingga para ustaz dari desa tetangga mulai berdatangan. Semuanya tampak antusias. Tak seorang pun mengetahui bahwa hari itu akan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh warga desa Sukamaju. Di rumah, Nisa berdiri di depan cermin. Ia mengenakan gamis putih sederhana dengan hijab berwarna krem. Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada perhiasan. Ia hanya membawa sebuah tas hitam yang berisi map merah, map biru, map hitam, sebuah flash disk, dan beberapa dokumen asli yang telah ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Ratih datang menjemput tepat pukul 7. "Kamu siap?" tanyanya. Nisa menghela napas panjang. "Aku tidak tahu apakah seseorang bisa benar-benar siap menghadapi hari seperti ini." Ratih tersenyum lembut. "Yang akan berbicara hari ini bukan kemarahanmu, tetapi kebenaran." Nisa mengangguk. Di dalam mobil, ia memejamkan mata sambil terus berzikir. Bukan untuk meminta kemenangan, melainkan agar Allah menjaga lisannya dari kebencian dan fitnah. Di sisi lain, Fahri tampak begitu percaya diri. Ia mengenakan jubah putih bersih dengan sorban hijau di bahunya. Beberapa panitia menyalaminya dengan penuh hormat. "Ustaz, jamaah hari ini luar biasa banyak." "Alhamdulillah. Kami sudah menyiapkan layar besar di luar masjid." Fahri tersenyum bangga. Dalam hati ia merasa semua yang dibangunnya selama bertahun-tahun semakin kokoh. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa meter dari tempatnya berdiri, Nisa baru saja tiba. Acara dimulai tepat pukul 8 pagi. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema memenuhi halaman masjid. Setelah sambutan kepala desa dan ketua panitia, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Marilah kita sambut penceramah kita, Ustaz Fahri Abdul Rahman. Takbir menggema. Allahu Akbar. Fahri berjalan menuju mimbar dengan senyum penuh wibawa. Semua mata memandangnya penuh hormat.
Di barisan depan, Nisa hanya menundukkan kepala. Tangannya menggenggam map hitam semakin erat. Ceramah dimulai dengan tenang. Fahri berbicara tentang pentingnya menjaga keluarga, tentang amanah, tentang kejujuran, tentang kesetiaan seorang suami kepada istri. Saudara-saudaraku, rumah tangga dibangun dengan kepercayaan. Jangan pernah mengkhianati pasangan, karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ratusan jamaah mengangguk haru. Beberapa bahkan menangis mendengar nasihatnya. Ironisnya, setiap kalimat yang keluar dari mulut Fahri justru terasa seperti pisau yang kembali mengiris hati Nisa. Namun ia tetap diam. Belum waktunya. Di tengah ceramah, Fahri menceritakan tentang pentingnya menjaga nama baik keluarga. Seorang istri yang baik adalah istri yang menjaga kehormatan suaminya. Kalimat itu membuat beberapa jamaah bertepuk tangan. Nisa perlahan mengangkat wajah. Dalam benaknya terlintas semua malam yang ia habiskan menangis sendirian. Semua kebohongan, semua pengkhianatan, semua doa yang tak pernah dijawab oleh kejujuran Fahri. Ratih yang duduk di sampingnya berbisik pelan. Masih kuat? Nisa mengangguk. Aku sudah terlalu lama diam. Ceramah hampir memasuki penutup. Panitia mulai bersiap membagikan doa bersama. Saat itulah Nisa melihat sesuatu di sisi kanan halaman masjid. Sebuah mobil berhenti perlahan. Pintunya terbuka. Rina turun dengan wajah pucat. Di belakangnya berjalan dua orang laki-laki yang dahulu menjadi saksi akad nikah siri. Ratih menoleh kepada Nisa. Mereka datang. Nisa menarik napas panjang. Seluruh bukti kini lengkap. Seluruh saksi telah hadir. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Fahri menutup ceramahnya dengan suara lantang. Marilah kita menjadi keluarga yang jujur. Karena kebohongan sekecil apapun. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Nisa perlahan berdiri dari tempat duduk. Gerakannya membuat jamaah di sekitarnya menoleh. Beberapa ibu-ibu mengenalinya. Itu Bu Nisa, istrinya Pak Ustaz. Nisa melangkah perlahan menuju depan. Setiap langkah terasa berat, namun tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya. Panitia mencoba menghentikannya dengan sopan. Maaf, Bu. Acara belum selesai. Dengan suara tenang, Nisa menjawab, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Panitia ragu-ragu. Melihat Nisa adalah istri Fahri, akhirnya mereka mempersilakan. Fahri tersenyum kecil dari atas mimbar. Ia mengira istrinya akan memberikan ucapan terima kasih atau doa penutup. Silakan, Nisa. Kalau ada yang ingin disampaikan. Nisa menerima mikrofon. Tangannya sedikit bergetar. Ia memandang ratusan wajah yang sedang menatapnya penuh rasa ingin tahu. Suasana mendadak hening. Tak ada lagi suara anak kecil. Tak ada lagi bisikan jamaah. Yang terdengar hanya hembusan angin pagi. Nisa menoleh kepada Fahri. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah. Fahri melihat sorot mata istrinya yang begitu tenang, namun penuh ketegasan. Nisa menghela napas panjang. Kemudian berkata dengan suara yang pelan, tetapi terdengar jelas ke seluruh penjuru masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya telah mengganggu jalannya pengajian ini. Saya datang bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin menyelamatkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Fahri mulai kehilangan senyumnya. Alisnya berkerut. Nisa, apa yang kamu lakukan? Nisa tidak menjawab. Ia membuka map hitam yang berada di tangannya. Kemudian mengangkat sebuah amplop berisi dokumen. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia menatap seluruh jamaah. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat udara pagi seolah berhenti berembus. Hari ini, saya ingin membongkar satu kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh suami saya sendiri. Dalam sekejap, halaman masjid berubah menjadi sunyi. Semua mata berpindah dari Nisa kepada Fahri. Dan untuk pertama kalinya, wajah Ustaz yang selama ini begitu tenang mulai terlihat pucat.
Suasana masjid besar desa Sukamaju mendadak berubah. Ratusan jamaah saling berpandangan. Tak ada lagi suara batuk. Tak ada lagi bisikan. Bahkan anak-anak yang sedari tadi bermain di halaman masjid ikut terdiam, karena melihat orang-orang dewasa memandang ke arah mimbar dengan wajah tegang. Di atas panggung, senyum Fahri perlahan menghilang. "Nisa, apa maksudmu?" Nada suaranya masih berusaha tenang. Namun keringat mulai terlihat di pelipisnya. Nisa menatap suaminya tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan. "Mas, selama ini aku diam. Bukan karena aku bodoh. Tapi karena aku masih berharap Mas jujur kepadaku." Seluruh jamaah mulai berbisik. "Ada apa? Kenapa Bu Nisa bicara begitu?" Kepala desa yang duduk di barisan depan mulai mengernyitkan dahi. Ketua panitia tampak gelisah. Namun tak seorang pun berani menghentikan Nisa. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Nisa membuka map hitam. Ia mengangkat selembar foto berukuran besar agar dapat dilihat oleh orang-orang yang duduk di barisan depan. "Saudara-saudaraku, apakah ini wajah seorang suami yang sedang berdakwah?" Foto pertama memperlihatkan Fahri sedang makan malam romantis bersama Rina di sebuah restoran. Beberapa jamaah langsung mengenali wajah Fahri. "Astagfirullah. Itu Pak Ustaz." Fahri buru-buru melangkah mendekati Nisa. "Itu fitnah. Itu hasil rekayasa." Namun Nisa tetap tenang. Ia mengambil foto kedua, foto ketiga, foto keempat. Semuanya menunjukkan Fahri bersama perempuan yang sama di tempat dan waktu berbeda. Wajah Fahri mulai memucat. "Saya belum selesai." Suara Nisa kini terdengar semakin tegas. Ia membuka map merah. Dikeluarkannya beberapa lembar bukti transfer bank. "Saat saya diminta hidup hemat. Saat saya menjual perhiasan peninggalan ibu saya demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suami saya justru mentransfer puluhan juta rupiah kepada perempuan lain." Nisa menunjukkan lembar demi lembar bukti transaksi. Nominalnya jelas. Nama penerimanya jelas. Tanggalnya juga jelas. Beberapa tokoh masyarakat yang duduk di depan saling melihat dengan wajah tidak percaya. Fahri mencoba mengambil mikrofon. "Itu sedekah. Itu untuk membantu janda miskin." Nisa langsung membuka dokumen berikutnya. "Kalau begitu, apakah sedekah juga digunakan untuk membayar cicilan rumah?" Ia mengangkat dokumen pembayaran rumah. Alamat rumah itu sama dengan alamat tempat tinggal Rina. Ratih berdiri dan menyerahkan salinan dokumen kepada kepala desa. Beliau membacanya perlahan. Wajahnya berubah pucat. Suasana mulai gaduh. Beberapa jamaah mulai berdiri. Ada yang menangis. Ada yang menggelengkan kepala. Ada pula yang masih berharap semua itu hanyalah kesalahpahaman. Namun Nisa belum selesai. Ia mengambil flash disk dari dalam tasnya. Layar proyektor masih menyala. Panitia saling berpandangan. Seorang operator muda mengangguk pelan. "Masih, Bu." Ratih menyerahkan flash disk itu. Beberapa detik kemudian, layar LED besar di samping mimbar mulai menampilkan sebuah video. Ruangan sederhana. Bunga-bunga putih. Seorang penghulu. Dan, mengenakan baju koko putih. Di sampingnya duduk Rina dengan busana akad. Suara penghulu terdengar jelas. "Saya nikahkan." Belum sampai ijab kabul selesai diputar, halaman masjid langsung dipenuhi suara istighfar. "Astagfirullah. Ya Allah." Beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka. Seorang lelaki tua bahkan menitikan air mata karena selama ini sangat menghormati Fahri. Fahri berteriak panik. "Matikan videonya. Itu bukan saya." Tetapi wajahnya terlihat begitu jelas di layar. Tidak ada lagi yang dapat disangkal. Melihat keadaan mulai kacau, Fahri mencoba mengubah keadaan. Ia menunjuk Nisa dengan wajah marah. "Kamu sengaja mempermalukan suamimu. Ini dosa besar." Namun sebelum sempat melanjutkan kata-katanya, suara seorang perempuan terdengar dari arah belakang jamaah. "Cukup, Mas.
Semua orang menoleh. Rina berjalan perlahan memasuki halaman masjid. Wajahnya penuh air mata. Di belakangnya berdiri dua orang saksi akad nikah siri. Suasana semakin hening. Fahri membeku. "Rina, apa yang kamu lakukan di sini?" Rina tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru berjalan mendekati Nisa. Lalu, di hadapan seluruh jamaah, Rina menundukkan kepala. "Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Mbak Nisa." Tangisnya pecah. "Saya benar-benar tidak tahu bahwa beliau masih menjadi istri sah." Mas Fahri mengatakan istrinya sudah meninggal. Kalimat itu membuat seluruh jamaah bergemuruh. "Apa? Berbohong sampai seperti itu?" Rina mengangkat wajahnya. "Saya juga korban. Saya dibohongi. Saya dinikahi secara siri. Saya tidak pernah tahu bahwa selama ini beliau masih tinggal bersama istrinya." Nisa memejamkan mata. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena akhirnya kebenaran berdiri di hadapan semua orang. Dua orang saksi akad maju ke depan. Salah seorang di antaranya berkata, "Saya hadir saat akad berlangsung. Saya juga baru mengetahui beberapa hari lalu bahwa Pak Fahri ternyata belum pernah menceraikan istri pertamanya. Kami bersedia memberikan kesaksian apabila diperlukan." Ucapan itu menjadi pukulan terakhir bagi Fahri. Tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Ia memandang satu persatu wajah jamaah. Tak ada lagi tatapan hormat. Yang tersisa hanyalah kekecewaan. Kepala desa perlahan berdiri. Beliau mengambil mikrofon. "Saudara Fahri, apakah semua bukti ini benar?" Fahri terdiam. Bibirnya bergetar. Ia mencoba mencari alasan. Namun setiap kali hendak berbicara, bukti-bukti di hadapannya seolah menutup semua jalan untuk berbohong. Beberapa detik berlalu. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling jelas. Tak lama kemudian, dua orang petugas kepolisian yang sejak awal diundang sebagai pengaman acara mendekat ke arah panggung. Mereka tidak langsung memborgol Fahri. Salah seorang petugas berkata dengan sopan, "Saudara Fahri, kami meminta saudara ikut ke kantor untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pemalsuan dokumen dan laporan yang telah masuk." Seluruh jamaah kembali terdiam. Fahri menoleh kepada Nisa. Tatapan yang dulu penuh keyakinan kini dipenuhi ketakutan. "Nisa, tolong." Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Fahri memohon. Namun Nisa hanya menatapnya dengan tenang. "Mas, aku sudah terlalu sering memberimu kesempatan untuk berkata jujur. Tapi setiap kesempatan itu selalu kamu balas dengan kebohongan." Petugas kemudian mengajak Fahri turun dari mimbar. Saat ia melangkah melewati barisan jamaah, tak seorang pun lagi berdiri untuk menyalaminya. Tak ada lagi senyum. Tak ada lagi rasa hormat. Yang terdengar hanyalah suara istighfar dan isak tangis. Nisa memandang kepergian lelaki yang selama 9 tahun menjadi imam dalam hidupnya. Dadanya masih terasa sesak. Namun untuk pertama kalinya, beban besar yang selama berbulan-bulan menekan hatinya perlahan mulai terangkat. Sementara matahari terus bersinar di atas masjid besar desa Sukamaju, babak baru dalam kehidupan Nisa akhirnya dimulai. Dan di balik semua air mata yang jatuh hari itu, Allah telah membuka jalan menuju keadilan yang selama ini ia perjuangkan dengan kesabaran. 2 bulan telah berlalu sejak pengajian akbar yang menggemparkan seluruh desa Sukamaju. Peristiwa yang semula dirancang menjadi panggung kebanggaan Fahri justru berubah menjadi hari runtuhnya semua kebohongan yang selama bertahun-tahun ia bangun. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat. Bukan hanya di desa, tetapi juga hingga ke kota-kota sekitar. Banyak orang yang dahulu mengagumi Fahri merasa kecewa. Sebagian datang menemui Nisa untuk meminta maaf karena pernah meragukan ucapannya. Sebagian lagi mengakui bahwa mereka pernah melihat kejanggalan, tetapi memilih diam demi menjaga nama baik seorang ustaz. Namun bagi Nisa, semua itu sudah tidak lagi penting. Yang ia inginkan sejak awal hanyalah satu, kebenaran. Pagi itu,
Nisa duduk di ruang sidang pengadilan agama bersama Ratih. Suasana jauh lebih tenang dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Fahri duduk di kursi seberang. Wajahnya tampak jauh berbeda. Tidak ada lagi sorban yang selalu melingkari pundaknya. Tidak ada lagi senyum penuh percaya diri. Tatapannya kosong. Beberapa kali ia menundukkan kepala, menghindari pandangan orang-orang di ruang sidang. Majelis hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Gugatan cerai dari penggugat dikabulkan. Air mata Nisa perlahan jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena ia akhirnya benar-benar terbebas dari semua kebohongan yang selama ini membelenggu hidupnya. Hakim melanjutkan pembacaan putusan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, pengadilan menyatakan bahwa sebagian aset yang dialihkan tanpa persetujuan Nisa harus dikembalikan sesuai proses hukum yang berlaku. Dokumen yang diduga dipalsukan menjadi bagian dari perkara yang ditangani oleh pihak berwenang. Ratih menggenggam tangan Nisa. Alhamdulillah. Keadilan mulai menemukan jalannya. Nisa hanya mengangguk sambil menghapus air mata. Di luar ruang sidang, Rina telah menunggu. Begitu melihat Nisa keluar, ia langsung menghampiri. "Mbak." Nisa tersenyum. Rina memeluknya erat. "Aku bersyukur Mbak kuat menghadapi semua ini." Nisa membalas pelukan itu. "Kita sama-sama belajar. Tidak semua orang yang datang dalam hidup kita membawa kebahagiaan. Tapi setiap ujian selalu membawa pelajaran." Rina mengangguk. Setelah kasus itu selesai, ia memilih mengakhiri seluruh hubungannya dengan Fahri. Ia kembali bekerja dan memulai hidup baru. Hubungan mereka yang dahulu diawali oleh kebohongan kini berubah menjadi persaudaraan yang tulus. Sementara itu, proses hukum terhadap dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan aset terus berjalan. Fahri kehilangan kepercayaan masyarakat. Undangan ceramah yang dahulu memenuhi jadwalnya satu persatu dibatalkan. Tidak ada lagi jamaah yang datang meminta nasihat. Tidak ada lagi orang yang berebut mencium tangannya. Semua yang dahulu ia banggakan hilang karena satu hal: kebohongan. Suatu hari, Fahri datang menemui Nisa. Ia berdiri di depan rumah dengan wajah penuh penyesalan. "Nisa, aku ingin meminta maaf." Nisa menatapnya dengan tenang. "Aku sudah memaafkanmu." Wajah Fahri sedikit berbinar. "Tapi," Nisa melanjutkan, "memaafkan bukan berarti mengulang kesalahan yang sama. Kita sudah memiliki jalan hidup masing-masing." Fahri menundukkan kepala. Ia sadar, kesempatan yang dahulu berkali-kali diberikan Nisa telah ia sia-siakan sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fahri berbalik dan pergi. Itulah pertemuan terakhir mereka. 6 bulan kemudian, rumah yang dahulu dipenuhi air mata kini berubah menjadi tempat yang penuh harapan. Dengan sebagian harta yang berhasil kembali melalui proses hukum, Nisa mendirikan sebuah rumah belajar cahaya hati. Di tempat itu, anak-anak belajar mengaji setiap sore secara gratis. Di ruangan sebelah, para perempuan yang mengalami masalah rumah tangga mendapat pendampingan, pelatihan keterampilan, dan dukungan agar mampu mandiri secara ekonomi. Nisa tidak pernah mengajarkan mereka untuk membenci. Ia justru mengajarkan bahwa perempuan yang terluka tetap dapat bangkit dengan kehormatan. Setiap hari, suara tawa anak-anak memenuhi halaman rumah belajar itu. Melihat mereka tersenyum, hati Nisa yang dahulu penuh luka perlahan benar-benar sembuh. 3 tahun berlalu. Kehidupan Nisa berubah sepenuhnya. Suatu hari, saat menghadiri kegiatan sosial di sebuah panti asuhan, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Ammar. Ammar adalah seorang duda yang kehilangan istrinya karena sakit beberapa tahun sebelumnya. Ia dikenal sederhana, jujur, dan bekerja sebagai guru di sebuah sekolah Islam. Berbeda dengan Fahri yang pandai merangkai kata-kata indah, Ammar lebih banyak menunjukkan ketulusan melalui tindakan. Ia tidak pernah bertanya tentang masa lalu Nisa untuk menghakimi. Ia hanya berkata, setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk bahagia. Perkenalan mereka berlangsung perlahan. Dimulai dari kerjasama kegiatan sosial, berlanjut menjadi persahabatan. Hingga akhirnya Ammar melamar Nisa dengan cara yang sederhana di hadapan keluarga.
Tidak ada pesta mewah. Tidak ada kemewahan yang dipamerkan. Hanya akad yang hikmat, doa-doa yang tulus, dan senyum bahagia dari orang-orang yang benar-benar mencintai mereka. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nisa merasakan ketenangan yang dulu hanya ia impikan. Beberapa bulan setelah pernikahannya, Desa Sukamaju kembali mengadakan pengajian akbar. Namun kali ini suasananya berbeda. Nisa hadir bersama Ammar. Mereka duduk berdampingan di barisan jamaah, bukan di atas mimbar. Ketika acara selesai, banyak ibu-ibu menghampiri Nisa. "Bu Nisa, terima kasih. Karena keberanian ibu, kami belajar bahwa mempertahankan rumah tangga bukan berarti harus menerima kebohongan." Nisa tersenyum haru. Ia memandang langit sore yang mulai dihiasi cahaya keemasan. Dalam hati ia teringat perjalanan panjang yang pernah dilaluinya. Malam-malam penuh air mata, pengkhianatan, ketakutan, dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Semua itu kini terasa seperti jalan yang Allah siapkan agar ia menemukan kehidupan yang jauh lebih baik. Ammar menggenggam tangan istrinya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Nisa tersenyum lembut. "Aku sedang bersyukur. Bersyukur karena Allah tidak langsung mengabulkan semua doa yang pernah kupanjatkan." Ammar tersenyum bingung. "Maksudmu?" Nisa memandang anak-anak yang sedang berlari di halaman masjid. "Dulu aku selalu berdoa agar rumah tanggaku tidak hancur. Ternyata Allah memberikan sesuatu yang lebih indah. Bukan mempertahankan rumah tangga yang penuh kebohongan, tetapi menggantinya dengan kehidupan yang dipenuhi ketenangan." Mata Nisa berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena bahagia. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Angin sore berembus lembut. Suara azan asar mulai menggema memenuhi desa. Nisa menatap langit sambil tersenyum. Ia akhirnya memahami bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang berhasil mempermalukan orang yang pernah menyakitinya. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu bangkit tanpa kehilangan iman, memaafkan tanpa melupakan pelajaran, dan melanjutkan hidup dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.